Bayangkan sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum. Namun di satu sudut kotanya, hukum justru terlihat gamang. Bukan karena aturan tidak ada, melainkan karena aturan itu seolah ragu untuk ditegakkan. Inilah gambaran yang mengemuka dari peristiwa yang terjadi di Madiun pada 6 Februari 2026. Peristiwa ini bukan sekadar konflik internal organisasi, bukan pula persoalan siapa melawan siapa. Lebih dari itu, ini adalah cermin besar yang memantulkan pertanyaan mendasar. Sejauh mana hukum benar-benar menjadi panglima di negeri ini? Secara normatif, negara sebenarnya telah memberikan kejelasan melalui surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025, kepengurusan PSHT di bawah kepemimpinan Dr. Ireniro Muhammad Taufik, MSc, telah memperoleh pengesahan resmi. Legalitas ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang bahkan telah diuji hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Dalam kerangka negara hukum, keputusan semacam ini seharusnya menjadi pijakan final, rujukan utama, dan kompas bagi semua pihak tanpa terkecuali. Namun ketika kita menoleh ke lapangan, realitasnya jauh dari kata sederhana. Di jantung kota Madiun, justru terlihat pengamanan yang sangat masif terhadap agenda yang secara legal masih menyisakan tanda tanya besar. Aparat hadir dalam jumlah besar, sumber daya dikerahkan, seolah-olah negara sedang menjaga sesuatu yang sangat genting. Di titik inilah publik mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang dijaga, hukum atau ketenangan semu? Kita perlu jujur mengakui bahwa tugas kepolisian bukanlah perkara ringan. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah amanah konstitusional. Tidak ada satupun pihak yang menginginkan konflik terbuka, gesekan horizontal, apalagi kekerasan. Stabilitas memang penting, namun stabilitas yang dibangun tanpa pijakan hukum yang kokoh, ibarat rumah di atas pasir, tenang di permukaan, rapuh di dalam. Masalah muncul ketika kepastian hukum seolah dikalahkan oleh kekuatan di lapangan. Ketika dokumen resmi negara, putusan pengadilan dan keputusan administratif tidak lagi menjadi rujukan utama, maka wajar jika publik merasa resah. Hukum tidak boleh hanya hidup di lembaran kertas, sementara di dunia nyata, ia kehilangan daya paksa. Pertanyaan kritis pun tak terelakkan. Apakah hukum harus menyesuaikan diri dengan tekanan massa? Ataukah justru massa yang seharusnya tunduk pada hukum? Jika jawabannya condong ke pilihan pertama, maka kita sedang berjalan menuju preseden yang sangat berbahaya. Hari ini mungkin PSHT, besok bisa saja organisasi lain. Lusa bukan tidak mungkin hukum kembali diuji oleh kepentingan yang lebih besar. Ketika negara terlihat ragu menegakkan keputusannya sendiri, kepercayaan publik pun perlahan terkikis. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PSHT sendiri bukan organisasi sembarangan. Ia lahir dari nilai-nilai luhur, menjunjung tinggi persaudaraan, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap tatanan. Ironis rasanya jika warisan sebesar ini justru tercabik oleh konflik berkepanjangan yang tak kunjung menemukan titik terang. Dualisme yang terus dibiarkan hanya akan memperdalam jurang perpecahan, baik di internal organisasi maupun di tengah masyarakat luas. Persaudaraan sejati tidak lahir dari siapa yang paling kuat, paling banyak, atau paling berani menunjukkan kuasa di ruang publik. Persaudaraan tumbuh dari kesediaan untuk taat pada aturan bersama, meski itu tidak selalu menguntungkan semua pihak. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah ego kolektif yang perlahan menggerogoti nilai-nilai luhur itu sendiri. Kritik yang muncul dari publik bukanlah ajakan untuk kaos. Ini adalah alarm. Alarm bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam praktik penegakan hukum kita. Alarm bahwa negara harus hadir secara utuh, bukan setengah-setengah. Ketika hukum ditegakkan dengan tegas dan adil, justru keamanan akan mengikuti dengan sendirinya. Negara hukum menuntut keberanian. Keberanian untuk tidak populer. Keberanian untuk berdiri di atas konstitusi, meskipun tekanan datang dari berbagai arah. Jika aparat penegak hukum hanya berorientasi pada ketenangan jangka pendek, maka harga yang harus dibayar adalah ketidakadilan jangka panjang. Madiun hari ini memberi kita pelajaran penting, bahwa menjaga ketertiban tidak boleh mengorbankan kepastian hukum. Bahwa stabilitas sejati hanya bisa tercapai jika hukum benar-benar menjadi panglima, bukan sekadar slogan. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah hukum di negeri ini masih berdiri tegak, atau justru mulai bernegosiasi dengan tekanan di lapangan?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda penting, karena keadilan tidak boleh hanya menjadi wacana, tetapi harus terus diperjuangkan bersama.